Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salli wa nusallimu ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حيث قال تعالى في كتابه الكريم مذكرا بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya di hari Jumat. Kita tinggalkan aktivitas dunia,
untuk kemudian kita zikrullah, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kita tinggalkan aktivitas dunia, ya kemudian kita ingat Allah, bahwa muaranya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga tatkala kita nanti sudah waktunya dipanggil ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita dalam keadaan iman Islam, kecuali kita dalam keadaan berserah diri kepadanya. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita berada pada hari Jumat di tanggal terakhir dari bulan Dzulqa'dah, yang artinya besok insyaallah kita akan masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Yang kemudian kemungkinan nanti mungkin ada perbedaan, tapi tentunya perbedaan ini bukanlah sesuatu yang mengharuskan dan menjadikan kita untuk tercerai-berai. Bukankah satu batang lidi itu lebih mudah dipatahkan daripada satu sapu yang terdiri dari banyak sekali lidi? Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Dalam Islam Allah memuliakan 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua ada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga ada bulan Muharram, dan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Dan disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan di bulan-bulan haram tersebut, bulan-bulan mulia tersebut, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang berbuat maksiat, dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Pernahkah kemudian dalam hidup kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang satu permintaan atau satu hajat kepada Allah, tapi sampai saat ini kemudian belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan di waktu-waktu yang mustajabah. Sudah kita baca doa-doa di tempat-tempat yang mustajab, mungkin di depan Ka'bah, tapi kemudian kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita, mumpung masih berada di bulan haram ini, bulan yang mulia ini, yang mana kita dianjurkan memperbanyak berzikir, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Bahwa Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad di bab yang al-ashirah, yakni bab yang ke-10, kemudian Imam An-Nawawi menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada zaman salafus saleh, yang terjadi pada seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama yang hidup di daerah Basrah. Basrah itu berada di negara Irak, dan Irak itu merupakan salah satu tempat pusat peradaban Islam di zaman lampau. Kalau kita mengenal dinasti Abbasiyah, itu pusat peradabannya berada di Baghdad, dan itu merupakan salah satu kota yang berada di Irak. Dan orang-orang Basrah ini adalah orang-orang yang terkenal alim, orang-orang yang terkenal abid, ahli ibadah. Tapi kemudian suatu saat orang-orang Basrah menyampaikan keluh kesahnya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, yang intinya adalah mengapa doa-doa mereka belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, waqala Ibrahim bin Adham, dan telah berkata Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah, semoga Allah meridhinya, hina sa'aluhu, ketika tatkala ditanya kepadanya an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Dalam firman Allah surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian wa inna nad'u falam yastajib lana, dan kami sudah berdoa kepada Allah kemudian kok belum dikabulkan. Bahkan di dalam kitab yang lain disebutkan mundu dahrin, sudah 1 tahun terakhir ini setiap hari kami doa yang sama, tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faqala, dan Syekh Ibrahim bin Adham berkata, matat qulubakum ala asyrafi asyain, sesungguhnya hatimu telah mati atas 10 perkara. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan introspeksi kita. Jangan sampai 10 hal ini ada dalam diri kita sehingga menjadi satir, menjadi hijab terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwaluha, yang pertama, annakum araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Engkau mengenal Allah tetapi walam tu'addu haqqahu, tidak menunaikan haknya Allah. Kita setiap hari sholat tapi tujuannya bukan Allah, tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban. Kita membayar zakat bukan untuk mencari ridha Allah, tapi tujuannya adalah untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bahkan dalam kitab Al-Hikam yang ditulis Ibnu Athaillah As-Sakandari di pasal yang 102 disebutkan bahwa kita dianggap belum menunaikan wajib kita kepada sifatnya Allah jika kita beribadah supaya mendapatkan pahala dan supaya dijauhkan daripada siksa. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu ciptaan, karena yang kita tuju hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka orang-orang yang radiyatan mardiyah, yang ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, akan menjadi hambanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Engkau mengatakan bahwa engkau membaca Al-Quran, wa qara'tum kitaballah, kita baca Al-Quran, bahkan mungkin juga menghafal daripada Al-Quran, wa lam ta'malu bihi, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Yang senang kita lakukan, yang tidak senang kita tinggalkan. Yang menguntungkan bagi kita laksanakan, tapi yang kira rasa merugikan untuk kita tidak kita lakukan. Dan ini sering terjadi di antara kita. Maka inilah yang kemudian menyebabkan doa kita terhijab daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wadda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Engkau mengatakan genderang perang terhadap iblis, wa walaitumuhu, tapi engkau jadikan iblis itu sebagai wali, jadikan iblis itu sebagai teman, jadikan iblis itu sebagai pemimpin. Bahkan mungkin sifat dan karakter manusia itu jauh lebih mengerikan daripada iblis. Iblis diusir dari surga karena sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa diciptakan lebih baik dari api, sedangkan Adam diciptakan dari manusia. Sebaliknya di antara anak Adam banyak yang saling membunuh antara satu yang lainnya, banyak yang saling kelahi antara satu yang lainnya. Bahkan di beberapa waktu lalu ada 5 orang carok lawan 2, kemudian yang 4 meninggal dunia. Nah ini, wadda'aitum adawata iblis wa walaitum. Katanya kita musuhnya iblis, tapi bisa jadi perilaku manusia jauh lebih buruk daripada iblis. Kemudian yang berikutnya, wadda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Engkau mengatakan bahwa engkau cinta kepada Kanjeng Nabi, ingin dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi wa taraktum atharahu wa sunnatahu, tapi meninggalkan asar-asarnya Kanjeng Nabi, meninggalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kita diwajibkan oleh Allah sholat 5 waktu, yang mana satu kali sholat kira-kira 5 sampai dengan 10 menit. Tapi sering kemudian tidak kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah rawatib. Padahal dihitung-hitung sholat sunnah rawatib, kalau 2 rakaat itu tidak lebih dari 3 sampai dengan 5 menit saja, tidak akan mengurangi waktu kita untuk beraktivitas dunia. Katanya kita cinta Nabi, ingin dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Kemudian yang berikutnya, wadda'aitum hubbal jannata wa lam ta'malu laha. Katanya kita ingin masuk surga, tapi tidak melaksanakan aktivitas ibadah yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wadda'aitum khaufan nari wa lam tantahu 'anid dzunubi. Katanya kita takut kepada neraka, tapi kemudian kita tidak takut untuk berbuat dosa. Al-insanu makan nisyani wal khata. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi Allah kasih kita otak, Allah kasih kita akal untuk berpikir. Sehingga Aristoteles mengatakan manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Maka kita kasih otak, itu membedakan kita dengan binatang. Allah kasih akal, membedakan kita dengan binatang. Tapi kemudian ketika kita berbuat salah, kemudian minta ampun kepada Allah, besoknya kita lakukan lagi dengan kesalahan yang sama.
Kalau seandainya kita sebagai manusia ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita memberi maaf atas kesalahannya, tapi dia berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama, apa yang terjadi? Pasti kita akan marah kepada orang tersebut. Tapi kita kemudian katanya takut kepada neraka, tapi kita tidak takut untuk berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya, wadda'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu laha. Kita tahu, kita sadar bahwa yang namanya kematian itu adalah hakun, adalah benar. Walam tasta'iddu laha, tapi kita tidak mempersiapkan kematian itu. Kita tidak tahu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Tidak peduli apakah dia sudah tua ataupun masih muda, maka kalau sudah waktunya kemudian pasti akan Allah panggil. Tapi kemudian kita tahu bahwa kematian itu adalah nyata, tapi kita kurang mempersiapkannya. Jikalau seandainya setelah ini kemudian kita dipanggil oleh Allah, sudahkah kita siap untuk menghadapi malaikat maut? Sudahkah siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat kubur? Sudahkah kita siap jika nanti ditanya yaumul mizan, pada saat hari pembalasan nanti di akhirat nanti? Kemudian yang berikutnya, kita tahu bahwa tatkala tahun 2020 kemarin waktu Covid-19, tetangga kanan kita dipanggil oleh Allah, tetangga kiri kita dipanggil oleh Allah, rumah kita hanya dilompati saja oleh malaikat. Tapi kemudian apakah kita sudah mempersiapkannya? Ketika sekarang kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menjadi insan yang senantiasa berbuat baik, berbuat soleh, sehingga hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang berikutnya, washtaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kemudian yang kedelapan, kita itu sering kali sibuk ngurusi aibnya orang lain, sibuk ngurusi salahnya orang lain, wa taraktum, tapi kemudian kita meninggalkan uyuba anfusikum, aib kita sendiri. Seandainya Allah takdirkan bahwa aib-aib kita, salah-salah kita Allah tampakkan di atas kepala kita, kita yakin bahwa tidak ada yang berani keluar dari rumah, karena Allah tampakkan aibnya, Allah tampakkan salahnya. Tapi kemudian Allah jaga itu semua, Allah tidak perlihatkan itu. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari akan kesalahan kita itu, kemudian kita bisa melakukan introspeksi. Kemarin waktu pemilu, kita mengatakan bahwa calon yang kita anggap itu paling baik, terbaik, kemudian kita hujat dan caci maki calon yang lain. Kita nggak tahu, ternyata di sepertiga hari malam yang terakhir sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu bahwa ternyata di sepertiga malam terakhir kita itu sedang enak-enaknya tidur, mereka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Maka kemudian washtaghaltum bi'uyubi ghairikum, kita kadang sering sibuk ngurusi salahnya orang lain, wa taraktum uyuba anfusikum, tapi kita lupa terhadap aib diri kita sendiri. Kemudian yang kesembilan, wa ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurun. Kita dikasih rezeki sama Allah, tapi kita kurang bersyukur. Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lain syakartum la azidannakum? Kalau kita mau syukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui yang namanya rezeki itu hanyalah uang saja mungkin. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya sehat, sesungguhnya sempat itu adalah rezeki yang tiada terkira yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Kemudian yang ke-10, wa tudaffinuna mautakum wa la ta'tabirun. Sering kita datang ke orang yang meninggal dunia, kita sering takziah kepada kawan-kawan kerabat kita yang meninggal dunia. Bahkan kita buat karangan bunga, tapi kemudian kita tidak mengambil ibrah daripadanya, wala ta'tabirun, tidak mengambil hikmah daripada kematian yang terjadi pada saudara kita tersebut. Maka itulah 10 hal yang harus kita perhatikan, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, bahwa ada 10 hal yang menyebabkan doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengenal Allah tapi kita tidak menunaikan haknya Allah. Kita ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban, bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kemudian yang kedua, kita membaca kitab Allah, kita hafal Al-Quran, tapi kemudian yang suka kita lakukan, yang tidak suka kita tinggalkan. Maka jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketiga, katanya kita musuhnya iblis, tapi kemudian kita menjadikan iblis sebagai kawan kita, sebagai contoh untuk kita. Kemudian yang keempat, katanya kita cinta kepada Nabi, tapi kita tinggalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi.
Kemudian yang kelima katanya kita pengen masuk surga, tapi kemudian kita tidak melakukan perbuatan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya katanya kita takut kepada neraka, tapi kita tidak takut untuk berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya kita tahu bahwa sesungguhnya mati itu adalah kenyataan, mati itu adalah benar, hakul, tapi kemudian kita tidak mempersiapkannya. Kemudian yang kedelapan, kita sibuk ngurusi aibnya orang lain, ngurusi salahnya orang lain, tapi kita lupa terhadap aib dan salah kita sendiri. Kemudian yang kesembilan, kita memakan rezeki Allah, dapat rezeki dari Allah, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kurang dan kurang, bahwa sesungguhnya rezeki itu sudah Allah takdirkan kepada kita. Kita tidak mampu ngapa-ngapain kalau tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ke-10, kita memakamkan orang, kita datang ke takziah ke orang yang meninggal, tapi kita tidak mengambil ibrah, pelajaran daripada orang yang sudah mendahului kita tersebut. Mudah-mudahan 10 hal tadi bisa Allah jauhkan dari diri kita, sehingga setiap doa-doa hajat yang kita sampaikan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka marilah kita pada khutbah yang kedua ini kita renungkan sabda daripada Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita ini manusia biasa. Kanjeng Nabi sadar kita itu sering buat salah, buat dosa. Maka wa'atsbi sayyi'ata, ikutilah perbuatan jelekmu dengan al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dari perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menetapkan iman Islam dalam diri kita. Allah tetapkan hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan setelah hidayah itu sampai kepada kita, mari kita gigit dengan gigi geram, artinya adalah dengan sekuat tenaga kita, karena hidayah itu sangat mahal harganya. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan para pemimpin kita doakan bangsa kita, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau umatnya bertakwa kepada Allah, pemimpinnya bertakwa kepada Allah, maka akan turun barokati minas sama'i midrara, akan turun barokah dari langit sedemikian derasnya. Para ulama mengatakan apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi dunyana wa barik lana fi akhiratina wa barik lana
في أسرتنا وبارك لنا في ذرياتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.